Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu, brengsek katanya. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka. Polisi mengungkap fakta ucapan yang disampaikan korban RM yang membuat Ahmad Arif Ridwan atau AAR sampai tega membenturkan kepala korban ke tembok lalu mencekik lehernya hingga meninggal dunia. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra membeberkan awalnya korban meminta pertanggungjawaban Arif untuk dinikahi. Lalu pelaku Arif menjawab bahwa hubungan mereka hanya untuk kesenangan, lalu menjanjikan untuk menikahi korban RM, namun harus meminjam uang setoran perusahaan sebesar 43 juta rupiah. Wira menyebut korban menolak karena takut menggunakan uang perusahaan. Kemudian melontarkan kalimat yang menyebut auditor brengsek yang menyulut emosi pelaku. Disitulah pelaku membenturkan kepala korban hingga berdarah dan mencekik korban sampai meninggal dan memasukkan korban ke dalam koper. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Baik, terkait dengan hubungan personal antara tersangka dengan korban, perlu kami sampaikan bahwa diawali dengan hubungan profesional, yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada PT Kobe cabang Bandung, dan si tersangka ini merupakan auditor. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak, tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayaknya. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma seneng-seneng saja, kita sama-sama mau. Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh si tersangka. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut,
saya mau setor uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek katanya. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab